Shalom saudara ulang tua. Saudara, mari kita lihat video yang berikut sebelum kita memberikan komentar terhadapnya. Dan pastikan tekan tombol like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Gitu yang nebus kalian. Ini saya bacakan ya. Telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan ya, dari Nabi kau nih ya, sallallahu salam bersabda ya, di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin yang akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung Wideu. Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah mengampuni dosanya, tapi apa yang terjadi? Ya, kita lihat ya. Allah mengampuni dosa-dosanya, lalu membebankannya kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Lalu dikatakan, Rauh berkata, aku tidak tahu dari siapa keraguan ini. Abu Burha berkata, maka hal ini kuceritakan kepadamu, ya, bahwa nanti kalian itu butuh Yahudi dan Nasrani. Hei, Allah kau kerjanya apa? Ya, jadi ya, saran untuk orang-orang Islam baik-baik sama orang Yahudi, baik-baik sama orang Nasrani. Karena apa? Allahmu nggak sanggup menanggung dosa kalian. Hanya butuh Yahudi dan Nasrani. Jadi kalian nggak usah sholat. Cukup cari Yahudi dan Nasrani. Hey, waktu habis. Harus selesai lu ganti. Sudah waktu habis. Oke, teman-teman, saya jawab ya. Waktu dia habis. Oke, terima Agatha. Inilah ya pengikut nabi palsu, si pendusta Paulus dari Tarsus. Dia menyalahkan, kata dia, Nandar bukan agama di situ. Ini loh, Agatha lihat nih ya. Ini kalau di HP Anda tidak percaya mungkin ya. Ini nih. Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta 2008. LAI yang salah satu tim penerjemahannya adalah Perkalis Edwin, doktor ya, profesor, Ibu Rita Wahyu. Coba kita buka nih Matius 5 nomor 20. Coba baca ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk surga. Jadi kamu menghina LAI salah terjemahan begitu. Saya hanya membacakan apa yang ada di sini loh, yang tertera loh. Kata Yesus, kalau kamu agamanya tidak lebih benar dari Yahudi dan Farisi, maka tidak akan masuk surga. Kamu kok menyalahkan terjemahan agama di sini? Sementara yang menerjemahkan agama di sini adalah lembaga penerjemahan yang diakui otoritasnya di Indonesia, bahkan di Asia. Loh, berarti gabrul juga LAI kan? Kamu mau menerjemahkan di dalam Matius 5 nomor 20 sebagai apa? Matius 5:20 sebagai kebenaran. Tetap saja saya ganti ya terjemahannya sesuai dengan yang kamu suka. Bahkan Romo Danielmu itu saja menggunakan terjemahan ini. Berarti kamu lebih hebat dari Romomu itu. Romomu suruh berdebat dengan saya kalau berani, tak babak belurin seperti kamu. Nah, teman-teman, kalau seandainya kita ganti terjemahannya, baik ya. Apabila kesalehanmu, apabila kebenaranmu tidak lebih benar dari orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk surga. Menurut Yesus, kalau kesalehanmu tidak lebih benar dari Yahudi, itu tidak akan masuk surga. Lah kamu ngomong saja orgasme, peltu, ejakulasi dini. Bagaimana orang solehah ngomong semacam itu? Menurut Yesus saja kamu tidak akan masuk surga, itu menurut Yesus loh. Jadi di dalam Kristen, jangan lari, jangan garuk-garuk kepala. Jadi di dalam Kristen tidak ada jaminan keselamatan. Tuhannya palsu, ya. Bahkan Roh Kudus saja makhluk ciptaan Tuhan disembah. Saya tunjukkan ya, Roh Kudus itu makhluk ciptaan Tuhan loh, disembah. Zakaria 12 nomor ke-1. Nih, saya tunjukkan Agatha. Kalian ini nggak bakal menemukan keselamatan. Orang roh kok disembah. Nih, kita lihat. Teman-teman lihat nih, ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikian firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh di dalam diri manusia. Ternyata Roh Kudus yang ada di dalam diri Yesus adalah diciptakan. Nih, saya baca di dalam bahasa Ibraninya ya. Masa debar Adonai atau masa debar Yahweh al Yisrael neum Adonai atau neum Yahweh note shamayim peyosed aret peyoser ruah Adam bekirbo. Ternyata Roh Kudus itu adalah ciptaan.
Kenapa disembah oleh orang penyembah manusia? Coba kamu berdoa tadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini yang ngajarin siapa? Yesus berdoanya begini, ya Allah Tuhan kami, Sema Yisrael. Lah kamu Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini pagan, ini salib. Nah, kamu babak belur juga ya. Kemudian memang benar menurut Al-Quran itu Yahudi dan Kristen ini akan menjadi bahan api neraka, di mana dasarnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-24. Fa'ilam taf'alu walang taf'alu fatakun narolati wa kuduhan naswal hijarah u'idat lil kafirin. Ya, pasti kalian tidak akan dapat membuatnya. Kalau tidak akan dapat membuatnya, ya jagalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Salah satu di antaranya memang Kristen dan Yahudi. Sudah tahu Kristen dan Yahudi menurut Islam masuk neraka, lah kamu tetap di dalam kekristenan. Ya, Agatha, banyak orang yang minta saya debat sama Agatha, ternyata nggak ada ilmu, menyalahkan kata agama. Ternyata kata agama itu dari LAI. Nah, kamu Romo Danilmu tanya, Romo, ini LAI boleh dipakai atau enggak? Romo Danilmu saja itu pakai LAI, debat dengan saya dia kalau berani. Saya babak belurun juga tuh Romomu itu. Saya kira singa, ternyata meong kamu. Oke, ya. Oke, sudah. Tadi kembali ya yang kau bilang itu ya. Coba tadi kamu kan bawa Rita Wahyu. Coba buka Rita Wahyu. Apa katanya tadi gramateon katamu? Keagamaan. Kalau kita lihat ya, ternyata keagamaan di situ bukan gramateon ya. Nandar goblok. Nah, ya coba kamu buka. Coba kamu buka. Dia ya, coba buka Rita Wahyu. Rita Wahyu. Ayo, enggak. Gua satu tapi kena ya. Gua satu tapi kena. Coba buka tadi keagamaan tadi. Apa kata keagamaan? Coba Rita Wahyu gimana? Di situ dia menjelaskan apa? Kata apa keagamaan di situ? Ya enggak, lu sampaikan aja. Ya, nih ya. Nanti Nandar, udah dimute ya. Nandar lagi-lagi goblok. Tadi dia bawa Rita Wahyu, nggak apa-apa kita bawa ya. Ternyata riwayat Rita Wahyu mengatakan, jikalau kehidupan agamamu di sana dikatakan dikaiosune. Dia tadi gramateon. Asal tebak Nandar tukang jaga SPBU. Aduh, lu jaga SPBU gih. Botol ya. Dia tadi bawa Rita Wahyu ya. Nih ternyata gue lihat di Rita Wahyu Matius 5 ayat 20. Dikai osune itu adalah kebenaran. Bukan agama ya. Tadi ya, lalu kamu mengatakan ya, saya mau bawa ya hadis ya, hadis Bukhari 4471. Anda tadi mengatakan orang Kristen itu bahan bakar neraka. Kaki Allah mau di neraka. Tunggu, gue baca ya, saya jangan ya, maaf ya. Ternyata sebelum orang Kristen jadi bahan bakar, ternyata kaki Allah sudah jadi bahan bakar neraka. Baca ya, Bukhari ini hadisnya sohi ya, bukan doib kayak Juma ya, hadis-hadis palsu hilap 2 kali. Bukhari 4471 dikatakan seperti ini ya. Ini dijawab ya, kaki Allah ini sekarang masih di neraka atau enggak? Ini tugas kalian ya. Oke, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa al-Pret ya. Abu Sufyan mendapatkan hadis ini kebanyakan bersifat maukuf, dikatakan kepada neraka jahanam. Apakah sudah penuh? Nih neraka jahanam ngomong ya. Lalu dia bertanya kan, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah tabaraka wa ta'ala meletakkan kakinya di neraka. Lalu Allah meletakkan kakinya di atas neraka dan berkata, cukup, enough. Jadi teman-teman Kristen nggak usah takut ya kalau dikatakan kita bahan bakar neraka. Ternyata kaki Allah itu adalah bahan bakar utama di neraka. Pertanyaan saya nanti. Mohon jawab, JAWAB ya. Kaki Allah sekarang masih di neraka atau di sorga? Kalau kalian mengatakan ya dengan membawa Maryam 71 dan 72 nanti semua orang masuk neraka. Berarti karena Allah ya, ini memang ya bener ya.
Innalillahi wa innalillahi rojiun. Semua yang dari Allah kembali kepada Allah. Karena Allahnya di neraka, maka kalian ke neraka semua. Oke, ya, itu yang pertama. Lalu ya, saya tanyakan kepada Anda ya. Maryam 71, Maryam 72 ya, dikatakan tidak seorang pun yang tidak mendatangi neraka. Hal itu adalah suatu ketentuan. Lalu kan ayat 72-nya, kalau Allah berkehendak, kamu akan diselamatkan, kan? Orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan. Orang-orang yang tidak bertakwa dibiarkannya di neraka. Ya wajar. Allah itu pasti standby di neraka sejak adanya kematian dari zaman Adam. Kenapa? Kenapa gue bilang gitu? Karena Allah akan menyelamatkan orang-orang yang semuanya ke neraka. Makanya Allah itu kurang lebih kayak satpam ya, satpam neraka ya. Dia wanti-wanti selalu 24 jam, 24 hours a day, 7 day a week. Allah itu ada di neraka. Kenapa? Menyelamatkan setiap orang yang mati. Kenapa? Kakinya di neraka, say. Kaki Allah itu ternyata di neraka. Jadi jangan khawatir ya, kaki Allah pasti lebih panas daripada kaki kita semua. Benar ya, sangat disayangkan sekali ya, bahwa kenikmatan tertinggi dari seorang Islam adalah memandang wajah Allah ya, sesuai dengan hadis yang terkait ya, memandang wajah Allah berikut kaki Allah yang ada di neraka. Mohon untuk dijawab pertanyaan saya hanya ada satu saja untuk Nandar. Kira-kira setiap hari kan ada orang yang mati nih. Berarti Allah nggak pernah keluar dong dari neraka. Kapan? Kira-kira kapan kaki Allah mau dikeluarkan dari neraka? Itu aja pertanyaan gue. Kapan? Kapan kaki Allah dikeluarkan dari neraka? Karena apa? Dia standby di sana. Orang tiap hari meninggal. Untuk menyelamatkannya ya Allah memang harus standby di neraka. Sama seperti perawat ya yang jaga 24 jam gitu ya di ibu. Aduh, gua kalah koin ya. Belum. Silahkan dijawab Nandar. Kaki Allah udah keluar belum dari neraka? Itu aja. Oke, terima kasih teman-teman ya. Saya kira Bu Agatha ini, ayo terima. Terima kasih. Dari mukanya memang muka ini si Agatha ini suka wik-wik kayak gini ya. Makanya kerasukan Roh Kudus dia. Teman-teman, si Agatha ini nggak bisa Yunani, ngajarin saya. Ya, menyalahkan terjemahan, lain ditanya, lain dijawab, baca aja salah. Nih saya ajarin baca ya. Lego garhiumin hoti ean me perisio sehe dikaios. Bacaan ini aja gak bisa dia. Human playon ton gramateon. Gramateon ini adalah para penulis ini ya, ahli-ahli Taurat. Di Kasion ini yang diterjemahkan oleh LAI ke dalam keagamaan. Dia apa namanya itu? Dia menolak LAI, padahal Romo Daniel saja menerjemahkan sebagai agama. Di dalam Kristen gak ada jaminan keselamatan. Dia lari kemana-mana. Saya kira berilmu, ternyata cuma penghujat ya. Kalau menghujat, Yesus juga masuk neraka. Ya, saya tunjukkan Yesus masuk neraka ya. Karena kamu menghujat, saya akan memberikan data menurut Bible Yesus masuk neraka. Kaki Allah dulu dong dijawab. Kaki Allah dulu. Yesus masuk neraka, jangan di-mute Agatha. Giliran aku di-mute kau nih. Tetapi aku berkata kepadamu, ya, atau botol harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ternyata Bible sudah menghina Yesus. Kenapa? Ternyata yang menyebut orang lain botol itu Yesus. Nih teman-teman lihat nih. Hai kamu orang-orang botol dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting emas atau baik? Yesus ini suka menghardik, ajarannya ajaran kejam teman-teman. Ajaran apa namanya itu? Wah, ajaran radikal ya. Saya tanya apa, jawabannya kemana-mana. Saya kira banyak pihak yang kemudian meminta saya diskusi dengan Agatha. Cuma memang dia ini wanita yang nggak benar kayaknya. Omongannya itu nggak jauh dari selangkangan, sumpah. Aku juga ngeri denger-dengernya ya. Dia Agatha ngomongnya orgasme lah, ejakulasi dini lah, peltu lah.
Aduh, ini memang perempuan kayak di dalam Kidung Agung nih ya. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di atas segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma, dan buah dadamu adalah gugusannya. Mungkin itu ayat-ayat yang menjadi inspirasi Agatha. Yang saya tanya, nggak ada satupun pertanyaan yang dijawab. Tolong ya, buat orang-orang Kristen, silakan Anda berenung di dalam hati Anda terdalam. Jawab pertanyaan saya ya. Menurut Yesus, apabila keagamaan kalian tidak lebih benar dari Yahudi, tidak akan masuk surga. Menurut Yesus, siapa yang menyebut Yesus Tuhan tidak akan masuk surga. Berjalan. Nah, dosa apa yang ditebus? Apakah dosa berjalan atau dosa asal? Di mana dasarnya? Kalau dosa asal yang ditebus, di mana dasarnya? Kalau dosa yang berjalan ditebus, kok menurut Yesus kalau yang melakukan keinginan daging tidak bakal masuk surga? Yang wik-wik tidak akan masuk surga. Bahkan yang bisa masuk surga itu adalah orang-orang yang masuk Islam. Kamu bilang Yesus tutukan itu kakinya tuh, udah mulai menghujat nih. Kaki nggak sopan dia pakai kaki nih. Sako itu dia tuh lihat tuh kakinya teman-teman. Tuh kan dia memperagakan gaya ini, gaya kepiting ini, apa namanya, gaya teks dia. Waduh, si Agatha ini ternyata cuma perempuan ini ya. Ini perempuan BO, open BO kayaknya Agatha ini ya. Agatha, saya rasa kamu memang nggak bisa menjawab pertanyaan saya karena di dalam Kristen memang tidak ada jaminan keselamatan. Saya karena tadi sudah mengatakan ya, di sini sudah waktu asar 16.31. Baik, tolong Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang dibicarakan oleh Agatha dan juga Yonatan Nandar di video tadi. Mereka membicarakan tentang Nabi Muhammad dan juga Yesus Kristus, dan intinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus tidak butuh diselamatkan karena Yesus adalah sang penyelamat itu sendiri. Jadi Yesus adalah Tuhan, jadi dia tidak butuh diselamatkan atau didoakan gitu loh, karena yang menjawab segala doa-doa itu adalah Tuhan Yesus Kristus ya. Sekarang Tuhan Yesus telah pergi kepada Bapa, artinya telah pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya kepadanya, sehingga orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, sesuai dengan janjinya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 bahwa dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan surga bagi orang percaya kepadanya. Nah, saudara dalam Tuhan, di sana juga dia mengatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus ya. Dan di ayat selanjutnya juga Yesus mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Artinya Yesus menunjukkan bahwa dirinya setara dengan Allah Bapa atau setara dengan Tuhan gitu loh. Jadi di sini kita boleh mengerti bahwa Yesus mengatakan bahwa memang dia adalah Tuhan itu sendiri ya. Dan ada banyak hal sebenarnya di dalam Alkitab di mana kita bisa melihat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat ya. Dan saudara dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh apologi Kristen di video tadi atau Agatha pastinya memberkati kita, khususnya ketika dia menjabarkan tentang Yesus ya. Saya percaya bahwa memberkati kita, dan apa yang mereka bicarakan pastinya membuka wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang dua agama ini, antara Kristen dan agama Islam. Nah, saudara dalam Tuhan, apa tanggapan saudara setelah menonton video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Dan saudara dalam Tuhan, di kesempatan juga saya kembali mengingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita, supaya kita tetap semangat mengerjakan aktivitas kita, dan supaya kita tetap optimis bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan senantiasa ada bagi kita, Tuhan senantiasa turun tangan memberkati setiap pekerjaan kita,
dan pastinya kita menjadi orang yang bahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga hari-hari ini merupakan hari-hari yang menyenangkan bagi kita, dan semoga kita senantiasa mengalami berkat dan anugerah daripada Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.